Wisata hutan mangrove beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, kilometer 21 Suwungkau, Denpasar. Kawasan wisata ini sangat bagus untuk anak sekolah agar dapat mengenal lingkungan lebih dekat. Sering juga dijadikan sebagai tempat penelitian, dan di beberapa titik disediakan tempat khusus untuk menikmati keindahan hutan dan menghirup udara segar yang jauh dari polusi. Selain itu, wisata hutan mangrove sering dipakai untuk lokasi foto prawedding karena pemandangan yang sangat indah. Hutan mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu untuk melindungi daratan dari pasang air laut. Selain itu, juga berfungsi sebagai peredam masuknya air laut ke air tawar. Di sisi lain, wisata hutan mangrove memiliki beberapa permasalahan, yaitu Oke, jadi sekarang kita lagi bersama para petugas kebersihan yang ada di sini. Jadi bisa dilihat seperti ini cara mereka kerja, sangat manual sekali. Untuk keamanan dari sepatu juga tidak ada, masker dan sarung tangan juga tidak ada. Mati di hadapanku dan yang tersisa cuma. Sebetulnya kalau kerja gini udah semua itu udah disiapin masalah keamanan udah sepatu udah ya. Kemarinnya ini anak-anak kan kalau pakai sepatu kan takut kan di dalam kan kakinya rusak, kadang-kadang kan kemasukan tanah. Nah, makanya sepatunya nggak dipakai. Bukannya lebih rawan kalau tidak pakai sepatu, misalnya kan ada ranting-ranting kayu, nanti kan lebih parah, lebih bahaya lagi, Pak. Ya itu makanya kan kalau pakai sepatu itu udah kalau masuk dia kan kemasukan air, kadang pasir kan di kaki itu lebih parah, nanti ada lubang-lubang kaki. Oke. Berarti kalau menurut Bapak lebih aman nggak pakai lebih aman sepatu? gini. Lebih nyaman juga ya. Jalannya juga nggak begitu berat. Kalau nanti kalau pakai sepatu kan sepatunya soalnya kan sepatu yang segini. Sepatu boot. Air kadang-kadang di sini ada luka. Oh gitu. Apa untuk jangka panjangnya Bapak nggak khawatir? Enggak. Sudah berapa lama Bapak kerja sebagai ini? Saya kerja mulai dari 96. 18 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada keluhan masalah kesehatan? Nggak ada. Soalnya kan kalau ada sakit itu masih ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa, Pak? Bosnya ini. Dari PU. Oh, berarti bukan ke mangrove-nya? Bukan, dari PU-nya. Oh gitu. Bentuk jaminannya itu seperti apa? Apakah bentuk uang dikasih langsung obat? Oh, langsung obat. Oke. Saya lihat juga masker dan sarung tangan itu nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti memang merasa lebih aman dan nyaman nggak pakai perlengkapan itu? Itu lebih enak. Oke deh, terima kasih, Bapak. Alam ini dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar. Kalau untuk aktivitas di mangrove, terutama untuk para petugas kebersihan, memang seyogianya akan lebih baik kalau memakai sarana pendukung ya, seperti sepatu boot yang memang digunakan untuk areal lumpur seperti ini. Karena kalau sepatu boot biasa nggak bisa dipakai, bisanya memakai sepatu boot yang seperti dipakai oleh petani-petani di Jepang seperti itu. Cuma karena fasilitasnya kebetulan tidak ada di sini, jadi memang biasanya para petugas kebersihan di sini memang tidak menggunakan sepatu boot seperti itu. Mereka juga
jarang sekali menggunakan sarung tangan. Selama ini sampai saat ini memang tidak pernah ada keluhan ya seputar kondisi mereka, artinya kondisi kesehatan mereka. Alam sehat, tanggung jawab. Oh yeah. Jadi di kantor Balai Mangrove ini kita mengelola kawasan yang termasuk kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk menerapkan K3 di kawasan kami sebetulnya lebih banyak kepada pengunjung. Kalau kepada staf otomatis dari kantor ya itu sudah diberlakukan. Karena kalau untuk yang mengelola kawasan ini, jaminan keselamatan pekerja untuk kawasan ini itu ada pada PT TRB sebagai pengelola kawasan wisatanya. Sedangkan untuk para pengunjung kita yang dari kantor, kita selalu ada guide untuk setiap pengunjung yang masuk. Jadi setiap kegiatan entah itu pendidikan lingkungan ataupun penelitian ataupun kunjungan pelatihan ataupun apapun yang masuk ke kawasan mangrove biasanya pasti akan kita dampingi dengan guide. Itu bagian supaya kita menjamin baik memberikan edukasi maupun untuk jaminan keselamatan mereka. Seperti itu. Hati pikiranmu juga untuk kita berdua. Ya, kecelakaan yang pernah terjadi. Kalau selama ini di trekking trail ini kecelakaan yang pernah terjadi biasanya karena pengunjung tidak berhati-hati sehingga jatuh. Oh, Itu. sudah pernah ada yang jatuh? Sudah ada pernah yang jatuh. Jadi misalnya ada rombongan banyak kurang hati-hati itu kemudian jatuh. Tapi selama ini tidak sampai terlalu berbahaya ya. Karena biasanya kalau jatuh itu kan ke lumpur, tidak sampai ke akar-akarnya. Biasanya itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak kecil kadang-kadang suka ke tangannya ini menempel di ini. Karena suka mainan di kayu pegangan, itu biasanya suka tertancap sisa serpihan kayunya. Itu kecelakaannya. Dan kemudian kalau kita di kantor ada kegiatan yang namanya pendidikan lingkungan. Kegiatan pendidikan lingkungan itu kita punya event seperti summer camp, kemudian seperti lomba fotografi dan lomba-lomba lainnya. Itu kecelakaan yang pernah terjadi pada anak-anak mungkin karena kurang hati-hati saja. Biasanya itu kurang hati-hati masuk penanaman ke dalam. Kemudian karena ini kawasannya itu kita dari atas ya banyak sampah, baik itu sampah biasa maupun sampah pecahan-pecahan beling itu kadang-kadang. Nah, itu memang pernah ada yang kena tapi tidak sampai berbahaya. Kemudian buka hati pikiranmu juga untuk kita. kalau dari kita setiap kali ada event kita pasti sudah menyiapkan P3K. Jadi P3K itu selalu sudah kita siapkan dengan guide yang ada. Selain itu kalau misalnya kondisinya parah kita pasti sudah siapkan mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat gitu. Tapi selama ini belum pernah terjadi kejadian yang cukup serius ya, kecuali jatuh. Yang paling sering bila kadang-kadang yang kalau ada kunjungan penuh itu ada yang mungkin jalannya kurang hati-hati kemudian jatuh. Itu. Masalah sampah, sebetulnya sampai saat ini untuk Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1 kita punya petugas, kita punya 3 orang petugas yang setiap hari itu bertugas untuk menangani sampah yang masuk ke hutan mangrove. Jadi ada aliran sungainya kecil, aliran sungai yang melalui Gang Wijaya, itu di sana sampahnya kita tahan. Kita punya trap, walaupun kondisinya mungkin sudah tidak seperti dulu trapnya, tapi itu untuk menahan. Jadi sampah-sampah di situ kita ambil yang dari sungai supaya nggak masuk ke mangrove, lalu kita taruh di TPS, tempat pembuangan sampah sementara yang nanti akan diangkut oleh DKP. Biasanya pakai mobil diangkut DKP. Itu yang sampai saat ini kita lakukan. Kemudian oleh pengelola wisata di sini, oleh PT TRB,
selama ini mereka masuk untuk mengambil sampah di dalam ini. Jadi memakai apa ya, seperti sampan kayu itu, mereka masuk untuk mengambil sampah yang ada di dalam. Lalu di beberapa tempat seperti ini, mungkin adik-adik lihat, kita memberi fasilitas tempat sampah. Di pondok-pondok seperti ini kita beri fasilitas tempat sampah supaya apa? Supaya mereka tidak buang sampah ke sungai, karena akan lebih sulit kita ambil. Itu penanganan untuk sampah di kawasan wisata. Kalau masalah pohon-pohon itu yang jika terlalu menghalangi trekking, itu kita siasati dengan kita tebang sebatas orang bisa lewat, itu aja. Tapi tidak menebang di akarnya. Nah, jadi pohon itu tetap masih bisa hidup. Nah itu. Masalah trekking itu setiap ada satu yang rusak, kita usahakan langsung menggantinya selama itu tidak mengganggu pengunjung. Misalnya kalau ada kunjungan mungkin siswa banyak datang, itu pasti kita langsung cek, karena kemungkinan itu pasti ada aja yang rusak. Itu langsung dah kita turun, kita cek, kalau ada yang rusak langsung kita perbaiki, kita ganti. Kalau masalah papan peringatan, karena itu sebenarnya jalur yang dipakai oleh nelayan untuk turun. Beberapa kali kita pasang papan, itu papan peringatan ataupun kayu ataupun pohon kita taruh di sana, itu pasti dilempar sama nelayan. Makanya kita ada tulisan di bawah itu aja. Dan nanti itu juga sudah ada dari kehutanan, sudah ada dana. Nanti kita itu tinggal nunggu kayunya, nanti kita perbaiki. Berarti Itu sudah ada ya sudah ada anggarannya.